Ya. Terima kasih Mas Aris dan Mbak Ika. Jadi begini, Bapak dan Ibu semua, sejarah secara lisan maupun tertulis itu kan ada yang buat. Ya. Kalau sejarah tertulis ya adanya di manuskrip kuno, termasuk apa yang kita kenal sebagai lontar-lontar atau rontal-rontal. Ya. Rontal sebetulnya bahasa tepatnya rontal, daun tal. Tapi kita sekarang nyebutnya lontar, wis pokoknya ngono kuwi lah. Ya. Jadi disebutnya daun lontar, udah pokoknya itu lah. Ya. Jadi zaman dulu kan kalau nulis di situ, di daun itu. Nah, problemnya adalah apa yang dituliskan itu belum tentu merupakan kebenaran. Ya. Sebagai contoh, selama ini kalau kita membaca sejarah Nusantara, kemudian ketemu dengan nama calon arang, apa yang ada dalam benak Anda? Apakah seorang perempuan yang manis, lembut, ya? Atau sebaliknya, ini sosok yang jahat, pendendam, ya? Yang ada di imaji Anda apa? Ya. Kalau Anda yang pernah dengar tentang calon arang, pasti yang kedua yang muncul dalam imaji, bahwa ini adalah sosok yang jahat gitu ya. Karena dalam cerita kunonya itu, dia karena sakit hati kepada Prabu Airlangga sebagai Raja Kahuripan waktu itu, dia akhirnya membuat ritual khusus memuja Dewi Durga, ya, untuk membalaskan dendamnya dengan menciptakan wabah di kerajaan. Dan akhirnya terjadilah wabah itu. Ya. Nah, coba di sini ada berapa orang yang menjadi difitnah? Ya. Ada 3 orang. Pertama adalah calon arangnya sendiri, kedua adalah petani durganya, ketiga adalah Airlangganya. Jadi Airlangganya difitnah karena dia dituduh mengingkari janji menikahi anaknya calon arang. Nemuin aja kagak mau. Jadi calon arangnya sakit hati. Calon arangnya difitnah dengan membuat ritual, ya, sampai akhirnya muncul wabah gara-gara dendamnya. Ya. Kejam amat gitu loh, ya, masalah sakit hati karena percintaan akhirnya mengorbankan banyak orang. Ya. Petani durganya difitnahnya dengan cara apa? Ya dianggap bisa memenuhi hasrat yang egoistik. Asal memuja dia membantuin untuk melakukan sebuah tindakan yang nggak adil sebetulnya. Masalahnya siapa kok yang sakit ke rakyat? Ya. Gitu. Nah, justru kita perlu masuk ke dalam keheningan agar tidak terjebak oleh konsepsi apapun, termasuk itu yang diatasnamakan lontar kuno. Karena sejarah yang ditulis dengan cara apapun belum tentu benar. Karena kan tergantung siapa yang nulis. Ya, tergantung juga kapan ditulisnya. Kita kan nggak tahu ditulisnya zaman dulu atau kapan. Nah, makanya salah satu cara membuktikan kebenarannya tidak lagi pakai pendekatan akademik. Kalau ke situ mentok nantinya. Cara yang tadi kita lakukan adalah betul-betul masuk ke heningan, langsung aja nyambung. Ya. Kalau kita selama ini cuma dengar, oh Betari Durga itu kejem, begini-begini, sadis gitu ya, langsung aja nyambung kayak apa. Ternyata di dalam keheningan kita tahu, sebetulnya sosoknya sangat cantik, anggun, hanya dikasih anugerah untuk punya kuasa peleburan, karena dia adalah saktinya dari Siwa. Gitu ya. Nah, Siwa juga difitnah dengan bahasa-bahasa yang salah kaprah. Ini dewa perusak, bukan ngawur aja. Ya. Jadi gini, dalam rangka pemeliharaan jagat raya itu ada 3 kekuatan ilahi yang merupakan satu kesatuan. Kekuatan penciptaan, kekuatan pemeliharaan, dan kekuatan peleburan. Manakala ada sesuatu yang selebur karena itu sudah tidak selaras lagi, maka kekuatan peleburan ini menjadi sebuah kebajikan. Nah, disitulah spesialisasinya Betara Siwa atau Dewa Siwa. Nah, pasangannya Siwa namanya Durga atau Dewi Uma. Nah, peleburan dilakukan itu bukan karena hasrat egoistik, tapi memang itu gerak semesta. Karena memang ada angkara murka menciptakan ketidakselarasan, harus dipulihkan dengan apa? Dilebur, gitu. Jahat apa tidak? Bukan, gitu ya. Nah, calon arang itu zaman dulunya, kalau kita betul-betul masuk dalam keheningan akan mengerti juga bukan sosok jahat, gitu ya. Ini sosok orang tercerahkan, ini seorang tantrik
seorang pejalan tantra. Justru dia dengan Prabu Airlangga itu partner gitu, partner kerja, ya. Bukan musuh. Ya. Nah, ini adalah fitnah yang banyak terjadi di dalam sejarah kita. Ya, dan itu dilakukan kepada banyak tokoh kita. Misalnya kalau kita dengar kata Ken Arok, apa yang terbayang di kepala kita? Pasti ini sosok yang bandel, nakal, licik gitu ya. Pokoknya gitulah, kagak ada yang benar gitu ya. Nah, itu banyak terjadi. Termasuk yang paling fenomenal adalah cerita tentang Rahwana. Apa yang ada di dalam imaji kalau dengan kata Rahwana? Pasti kan penjahat, lambang angkara murka. Di dalam keheningan, dalam tuntunan sejati, Anda akan tahu bahwa ini semua adalah hoax. Ya. Ini semua adalah fitnah yang dilembagakan selama ribuan tahun. Justru kita saat ini butuh menyingkap kebenarannya agar mendapatkan manfaat dari sejarah masa lalu, belajar dari kebenaran itu untuk menciptakan kebenaran pada saat ini. Ya, maka saya ungkapkan bahwa calon arang itu bukanlah sosok yang disebut sebagai Rangga Tirah yang itu dia bisa jadi leak segala macam, ya, yang katanya itu menganut tanda panggil, bukan sama sekali. Ini adalah sosok petapa yang agung, yang betul-betul hidup di dalam kesetiaan dengan diri sejati. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo, silakan.